Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita berada di tanggal 6 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 5 Februari 2025 Masehi. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita, pembahasan Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita masih melanjutkan bab yang keempat pada kitab ini, bab yang keempat, yaitu peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Dan sekarang kita memasuki hadis yang ke-18. Hadis ini titik pembahasannya atau temanya yaitu tentang akhlak yang buruk, yang disebutkan larangan mendebat sesama muslim. Larangan mendebat sesama muslim. Hadis tersebut berbunyi wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya Abdullah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'iduhu mau'idan fatukhlifah. Akhrajahu At-Tirmizi bisanadin fihi dha'fun. Jadi hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mendebat saudaramu, janganlah engkau mencandainya, dan jangan engkau berjanji kepadanya dengan satu janji yang tidak engkau penuhi atau tidak engkau tepati. Hadis ini kata Imam At-Tirmizi sanadnya dhaif, karena pada hadis ini di perawinya, rantai sanadnya kalau kita belajar ilmu hadis, jadi dari Imam At-Tirmizi hadatsana fulan sampai kepada Abdullah bin Abbas, baru bersabda Rasulullah. Ada di rantai sanadnya itu yakni Laits bin Abu Sulaim, dia adalah seorang yang lemah. Itu maka derajat sanad hadis ini dhaif. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tetap memasukkan hadis ini pada kitabnya Bulughul Maram. Mengenai tentang pembahasan ini ada hadis-hadis yang marfu', hadis yang sahih yang menjelaskan tentang pembahasan kita ini. Salah satunya hadis yang berbunyi di mana Rasulullah SAW bersabda, inna abghadar rijali ilallah aladdul khasm. Orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka berdebat, orang yang paling lihai dalam berdebat. Nah, jadi ini penguatnya dijelaskan oleh ulama, meskipun sanad hadis ini dhaif, akan tetapi memiliki makna yang benar. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini, kita petik pelajaran makna dari hadis yang kita sebutkan tadi dari Ibnu Abbas. Pelajaran yang pertama,
yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu adanya larangan mendebat sesama muslim. Larangan mendebat saudara sesama muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan bahwasanya jangankan untuk sesama muslim, terhadap ahlul kitab kita pun dilarang. Dalam surah Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitab, janganlah kalian mendebat ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab orang-orang yang diturunkan kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan Injil sebelumnya, diturunkan Zabur, diturunkan Taurat. Tidak boleh didebat illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan cara yang baik. Kemudian apabila kita debat atau berdialog dengan saudara kita, kalau niat kita untuk menang dari saudara kita, maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kita untuk mencari kebenaran, misalnya ada suatu permasalahan di dalam agama, niatnya untuk mencari yang benar, bukan untuk menang. Kalau untuk mencari yang benar itu diperbolehkan, tetapi untuk niat kita memenangkan, menyudutkan saudara kita, itu tidak boleh. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan debat walaupun dia dalam kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabadatil jannah, rabadil jannah, aku menjamin istana di tepian surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun di atas kebenaran. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjamin sebuah surga di tepian, tapi di tepi, yaitu bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di dalam kebenaran. Dan berdebat salah satu larangan bagi orang haji atau umrah setelah ihram, setelah memakai pakaian ihram, itu dilarang berdebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju ashhurum ma'lumat, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, fala rafatha, rafats itu adalah tidak boleh kita berkata-kata kotor yang berbau vulgar atau porno, tidak diperbolehkan bagi orang yang haji umroh yang telah memakai pakaian ihram, maka itu dilarang. Kemudian wala fusuq, tidak boleh melakukan kefasikan, maksiat. Wala jidal, dan tidak boleh berjidal, berdebat. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berdebat ketika dalam pelaksanaan ibadah haji. Jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah menginginkan pada ibadah rukun Islam yang kelima itu adalah persatuan kaum muslimin seluruh dunia, yang mereka berkumpul di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, di Arafah. Dan ini adalah puncak dari ibadah haji. Itu makanya jika ada perdebatan di situ, tentu akan terjadi perselisihan, akan terjadi permusuhan. Baik. Itu yang pertama, larangan mendebat sesama muslim. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu larangan yang bercanda. Larangan bercanda. Bercanda di sini itu dibagi atas dua macam. Yang pertama, canda yang terpuji, yang dalam kebenaran, canda yang sesekali, istilah dalam kehidupan, ini adalah garamnya. Tidak bercanda setiap saat, sesekali boleh. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda bersama sahabat, sehingga ketika itu
Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, sungguh engkau mencandai kami." Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqulu illa haqq." Benar, namun aku tidak bercanda kecuali dengan perkataan yang benar. Itu syaratnya. Kalau bercanda dengan kebenaran, sebagaimana Nabi kita bercanda bersama para sahabat. Yang kedua, bercanda yang dilarang. Ini banyak, apalagi kita berseloroh di pasar sesama pedagang menunggu pelanggan. Ini sering. Jadi bercanda yang seperti ini, yang terlalu sering, yang mencemeehkan orang, menyakiti hati orang, ini tidak diperbolehkan. Apabila ditambah juga dengan unsur kebohongan, dusta, itu tidak boleh. Namun musibah kita di zaman ini, orang tidak memperhatikan norma-norma seperti ini. Bahkan ini salah satu ajang yang ngetren, stand up komedi, itu bohong itu. Membuat orang tertawa dengan kebohongan tidak boleh dalam agama kita. Ini dipublikasikan, ada di media-media. Jadi kalau kita bercanda, jangan berbohong, jangan terlalu sering, jangan berbohong meremehkan, menyakiti hati saudara kita. Dan apabila seseorang itu bercanda terlalu sering, maka hilanglah haibahnya, karismanya. Dia tidak akan, istilahnya agak lain orang memandangnya, agak diremehkan orang karena terlalu sering bercanda. Berbeda orang hanya bercanda sesekali, itu akan nampak karismanya, nampak wibawanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam hadis ini disebutkan larangan menyelisihi janji. Semua janji, baik itu janji kampanye, apalagi janji ini, dan kita tarik semua janji pembahasan karena kita di sini pedagang, yaitu janji seorang pedagang masalah hutang. Ini akadnya kapan dibayar? Diambil barang 5 Februari. Bulan depan ya dibayar. Tetapi bulan depan dah tanggal 5 Maret tidak nampak juga. Tidak ada kabar. Ini bukan ciri sifat-sifat seorang muslim. Jika ada uang kita berapapun, temui, bayar ini yang ada. Dan kalau tidak ada sama sekali karena membayar uang sekolah anak, uang kuliah anak ini sekarang, maka datangi, ucapkan, mohon ditangguhkan. Ini dia adab di dalam Islam jika seorang berhutang. Ini tidak ada kabar, tidak ada apa. Nah, ini berarti kita menyelisihi janji dengan sesama muslim. Tapi mungkin untuk pembahasan hadis ini sampai di situ faedah yang bisa kita petik. Namun di akhir kajian ini kita ingatkan bahwasanya tadi kita sebutkan kita berada di bulan Sya'ban. Adapun bulan Sya'ban, bagi yang Jumat di sini kita sebutkan keutamaannya tentang bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban yang pertama adalah bulan yang dilalaikan manusia. Banyak manusia melalaikannya. Berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban itu berada di antara Rajab dan Ramadan. Banyak dilalaikan oleh orang. Kemudian di bulan Sya'ban Nabi SAW banyak berpuasa. Di bulan Sya'ban amalan kita 1 tahun itu diangkat di sisi Rabbul Alamin. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Jadi kita ingatkan kepada ibu-ibu muslimah di belakang, bagi yang belum melunasi hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu, ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ingatkan juga istri atau anak-anak perempuan kita yang sudah baligh, yang sudah haid, tanyakan apakah sudah mengqadha puasa Ramadannya atau belum. Ini kita mau memasuki bulan Ramadan tahun ini, diingatkan. Nah, jadi bulan Sya'ban ini, dan bulan Sya'ban adalah kata ulama terdahulu syahrul qura, bulannya para qori, yang di bulan Sya'ban ini sudah memulai merutinkan membaca Al-Quran, sehingga di bulan Ramadan itu sudah terbiasa dengan tilawah
Al-Quranul Karim. Kalau kita boleh mengatakan bahwasanya bulan yang frekuensi kita dengan HP kita itu diminimalkan seminimal mungkin. Kalau tidak perlu jangan dibuka. Yang kita buka adalah mushaf kita mulai dari sekarang sehingga di bulan Ramadan insyaallah kita mudah untuk memperbanyak tilawah kita. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mohon maaf atas kesalahan. Maka kita akhiri perjumpaan kita. Dan ini kita libur. Pembahasan Kitabul Jami' kita libur. Satu pertemuan kita lagi menjelang bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan membahas tentang seputar ilmu-ilmu atau keutamaan puasa di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.